all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Pada titik ini, Huo Yuhao mengandalkan kekuatan ledakannya. Begitu ketiga serigala emas mulai menyerangnya, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Ketika dia melepaskan serangan terkuatnya, tiruannya juga menunjukkan efek yang hebat. Permaisuri es yang perkasa menyebar, dan cincin jiwa berwarna merah darah mulai bersinar sangat cerah. Tiga serigala emas yang akan melompat ke arahnya berhenti di jalur mereka. Di antara sekawanan serigala emas di sekitarnya, yang memiliki kurang dari 1000 tahun budidaya semuanya jatuh ke tanah. Huo Yuhao memanfaatkan kesempatan ini, dan keterampilan jiwa ketiganya, Enfeeblement, berubah menjadi sepetak cahaya putih yang tersebar. Silver Moon Wolf King, tiga serigala emas dan sisa serigala emas semuanya dikejutkan oleh cahaya putih ini. Suge Divine Crossbows menembak pada saat ini. Pendorong jiwa kelas 5 Huo Yuhao di belakang punggungnya juga diaktifkan dengan kekuatan penuh, mendorong tubuhnya ke depan seperti bintang jatuh. Meskipun rencananya telah menyimpang, dia tidak mundur. Dia masih perlu menyelesaikannya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Raja Serigala Silver Moon, dia harus maju ke depan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan tersisa. Gangguan spiritual dilepaskan setelah Enfeeblement. Tiga serigala emas tidak terlalu terpengaruh, tetapi sisa serigala emas tidak begitu beruntung. Itu juga kunci untuk memastikan pelarian Huo Yuhao. Raja Serigala Silver Moon melolong keras. Meskipun sudah kehilangan kedua matanya, ia masih mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa untuk memprediksi tindakan Huo Yuhao. Raungannya juga menyentak ketiga serigala emas, yang masih terguncang karena tiruan Huo Yuhao. Tiga serigala besar memblokir Huo Yuhao dan mencegahnya melanjutkan. Panah Suge Divine Crossbows dapat menembus tubuh serigala emas 1000 tahun, tetapi mereka hanya menciptakan percikan api ketika mereka menyerang tiga serigala emas. Tiga serigala emas menutup mata dan mengangkat cakar mereka. Mereka terus mencakar ke arah panah. Meskipun mereka merasa sakit, mereka tidak benar-benar terluka. Huo Yuhao bertabrakan dengan tiga serigala emas di depannya saat ini. Kecepatannya menakutkan di bawah pengaruh alat jiwa kelas 5. Huo Yuhao memeluk lututnya dan menggunakan tangannya untuk memeluk kakinya saat dia menundukkan kepalanya. Ini untuk mengurangi area permukaan tabrakannya. Armor Ice Empress menutupi seluruh tubuhnya. Dia saat ini seperti bola es yang sangat besar. Tiga serigala emas bereaksi dengan cepat. Serigala emas paling buram di tengah berdiri tegak, dan dua cakar menusuk ke arah Huo Yuhao saat mengeluarkan raungan yang menusuk telinga. Serigala emas di sebelah kiri mundur dengan cepat dan melindungi Silver Moon Wolf King. Serigala emas di sebelah kanan bergabung dengan serigala emas pusat untuk menyerang Huo Yuhao. Memang, semakin tinggi budidaya binatang jiwa, semakin cerdas itu. Tiga serigala emas saling melengkapi dengan sangat baik, dan bekerja bersama secara efisien. Meskipun Enfeeblement telah berpengaruh pada mereka, kekuatan ofensif mereka tidak berkurang banyak. Bagaimanapun, Huo Yuhao masih jauh dari kemampuan mereka. Karena itulah skill jiwa Huo Yuhao tidak terlalu memengaruhi mereka. Dalam keadaan normal, pilihan terbaik Huo Yuhao adalah menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencoba dan menghindari serangan serigala emas. Namun, ini akan membuatnya tidak mungkin baginya untuk melewati mereka. Huo Yuhao tampak sangat tenang sekarang. Seolah-olah bukan tubuhnya yang akan dipukul. Tidak ada perlawanan atau serangan. Dia memilih untuk mengambil serangan dari dua serigala emas dengan paksa.
Sinar merah keemasan tiba-tiba bersinar dari tubuh Huo Yuhao. Di malam yang gelap gulita, matahari lain tampak naik dari puncak gunung. Serangan dua serigala emas mendarat di penghalang cahaya merah keemasan yang muncul, dan adegan ajaib terjadi. Permukaan penghalang cahaya keemasan-keemasan tampak bergoyang-goyang, dan serangan serigala emas meluncur. Mereka tidak bisa menembusnya. Huo Yuhao mengerang, dan pendorong jiwanya kelas 5 mendorongnya maju dengan kecepatan maksimum. Dia bertabrakan dengan serigala emas dan mendorong mereka ke samping. Pincer Ice Empress menahan cakar serigala emas yang awalnya di depan Huo Yuhao. Namun, dia masih dipukul di belakang oleh serigala emas yang awalnya di sisi kirinya. Penghalang emas merah sedikit melemah. Tapi Huo Yuhao berhasil mengangkat kakinya, dan dua bola cahaya ditembakkan dari bola kakinya. Itu adalah satu lagi penghancur jiwa. Meskipun itu hanya pendorong jiwa kelas 3, itu berhasil mendorongnya ke depan dengan sangat cepat. Dia meledak melewati dua serigala emas secara instan. Cahaya biru yang kuat sekarang bersinar dari tubuh Huo Yuhao. Sebuah cahaya keemasan yang aneh juga melintas di Eye of Destiny sebelum mendarat di Silver Moon Wolf King, yang mengeluarkan bola cahaya perak yang besar. Cahaya biru yang kuat menyebar dan membawa hawa dingin dengan aura terpencil yang memenuhi seluruh puncak gunung. Segala sesuatu dalam radius 10 meter diliputi oleh cahaya biru ini. Itu adalah domain es abadi. Bola perak cahaya yang diludahkan oleh Silver Moon Wolf King telah diubah menjadi bola api besar. Namun, itu langsung padam oleh domain es abadi berwarna biru hijau. Bahkan satu percikan pun tertinggal. Huo Yuhao berada dalam posisi sulit sekarang. Di belakangnya adalah dua serigala emas yang telah mencoba untuk memblokirnya sebelumnya. Di sebelah kirinya adalah serigala emas yang melindungi Silver Moon Wolf King. Sedangkan Silver Moon Wolf King sendiri berjarak kurang dari 5 meter darinya, dan melaju ke depan. Domain es abadi memang sangat kuat. Keempat serigala itu melambat dengan cepat saat tubuh mereka dilapisi lapisan es. Namun, mereka terlalu kuat untuk Huo Yuhao. Kultivasi Huo Yuhao saat ini tidak cukup untuk membekukan mereka sepenuhnya. Meski begitu, Huo Yuhao masih mendapatkan peluang besar dengan memperlambat mereka. Serigala emas yang melindungi Silver Moon Wolf King menjadi jauh lebih lambat. Tubuh Huo Yuhao berputar di udara, dan dia menghindari cakar. Dia datang sebelum Silver Moon Wolf King. Pada titik ini, tiga serigala emas ada di belakangnya, sementara Silver Moon Wolf King ada di depannya. Dia dikelilingi oleh 4 serigala sekarang. Ekspresi dingin muncul di mata Huo Yuhao. Dia bahkan tidak peduli dengan tiga serigala emas di belakangnya. Domain Ais abadi bisa setidaknya memastikan bahwa mereka tidak bisa menyerang dalam 3 detik berikutnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah berurusan dengan Raja Serigala Silver Moon sebelum ketiga serigala emas pulih. Dia melepaskan semua yang dia pegang sebelumnya. Silver Moon Wolf King juga dipengaruhi oleh domain Ais abadi, dan pergerakannya melambat. Namun, daya tahannya lebih tinggi dari ketiga serigala emas, sehingga pulih lebih cepat. Namun, Huo Yuhao tidak akan memberikannya kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Sebuah cahaya biru-biru melintas di tangan kirinya sebelum menghilang. Sebuah ledakan terkompresi terdengar tepat di depan wajah Silver Moon Wolf King. Noda darah beku di bulunya yang ditinggalkan oleh Domain of Ice abadi meledak. Ketika Silver Moon Wolf King dikejutkan oleh Destiny Soul Gaze, bola matanya telah hancur berantakan saat menetralisir dampak dari kejutan spiritual, dan bola matanya yang hancur telah meninggalkan setumpuk cairan. Meskipun tubuhnya tidak beku oleh domain ais abadi, itu tidak bisa mencegah cairan ini mengalir keluar. Dan sekarang, Huo Yuhao menggunakan teknik ledakan es untuk meniup cairan beku itu. Kekuatan ledakan dari ledakan langsung ini secara alami tidak ada bandingannya dengan kekuatan ledakan ketika teknik ledakan es disuntikkan ke dalam mayat. Namun, sebagian dari es meledak di dalam rongga mata Silver Moon Wolf King. Selain itu terjadi sangat tiba-tiba. Tubuh Silver Moon Wolf King tiba-tiba bangkit saat menjerit kesakitan.
Rasa sakit yang hebat menyebabkannya kehilangan ketenangan dan penilaiannya. Dark Golden Terroclaws berubah menjadi bilah cahaya sepanjang 4 meter yang menusuk tubuh Silvermoon Wolf King. Silvermoon Wolf King yang berumur 10.000 tahun ini sangat kuat. Tampaknya memiliki sesuatu seperti alat jiwa defensif otomatis ketika Dark Golden Terroclaws menusuk tubuhnya. Cahaya 7 warna yang pernah muncul darinya melintas lagi. Itu berbeda dari waktu ia mencoba melawan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Kali ini, Huo Yuhao hanya merasa bahwa Dark Golden Terroclaw-nya telah berhenti 7 kali. Setelah 7 raungan terdengar, dia akhirnya berhasil menyerang Silvermoon Wolf King. Ketika ketujuh raungan ini dilepaskan, 7 bentuk berbeda, riak air, api, benteng tangguh, angin puyuh yang cepat, perisai cahaya, penghalang gelap, dan jaring petir, diadopsi. 7 bentuk ini mewakili 7 elemen, dan sangat mengurangi efek Dark Golden Terroclaws. Huo Yuhao tidak berhasil membunuh Silvermoon Wolf King meskipun dia telah menikam cakarnya ke area vital antara dada dan perutnya. 3 serigala emas di belakang Huo Yuhao telah pulih sekarang, dan mereka menyerbu ke arahnya. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan seluruh tubuhnya tampak membengkak. Pandangannya tetap tenang, seolah-olah dia telah meramalkan ini. Tangan kirinya mengetuk dadanya, dan cahaya keemasan menyilaukan mulai menyebar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi penghalang emas dengan diameter 2 meter. 3 serigala emas tidak bisa menembus penghalang emas ini dengan serangan mereka. Seluruh tulang belakang Huo Yuhao sudah berubah menjadi hijau biru menyilaukan. Ini adalah serangan terkuat kerangka Ice Jade Empress Scorpion, Ice Empress, urat. Dari peringkat 30 ke peringkat 40, transformasi terbesar yang terjadi adalah bahwa ia tidak lagi harus bergantung pada Haodong Power untuk mendukung beberapa keterampilan jiwanya yang terkuat. Meskipun Huo Yuhao sekarang dihabiskan, dan kekuatan jiwanya hampir benar-benar habis, dia masih tampak sangat ganas karena urat dari Ice Empress, urat dilepaskan. Cincin jiwa 400.000 tahun menyebabkan serangan terkuat Huo Yuhao untuk menyapu bersih melalui Silvermoon Wolf King. Destiny Soul Gaze miliknya telah menghancurkan mata Silvermoon Wolf King, dan Dark Golden Terroclaw-nya telah merobek pertahanan 7 elemennya menjadi terpisah. The Ice Empress, urat sekarang memberikan pukulan fatal. Ini adalah kekuatan Huo Yuhao, mata Asura. Huo Yuhao melompat maju, dan tangan kanannya Dark Golden Terroclaws menusuk leher Silvermoon Wolf King yang beku. Dia melempar Silvermoon Wolf King ke udara dengan paksa setelah itu, lalu melompat maju dan menggunakan jiwa kelas 5 pendorong di belakang punggungnya untuk meningkatkan kecepatannya. Dia mengejar Silvermoon Wolf King yang beku dan membawanya ke jurang di dasar tebing. Serigala-serigala emas yang bersembunyi di sisi tebing itu masih terpengaruh oleh penggelapan Huo Yuhao, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika bola cahaya keemasan itu melesat pergi. Bahkan pada titik ini, ketiga serigala emas masih belum bisa menembus penghalang cahaya keemasan. Sepasang sayap dari alat jiwa tipe terbang mengepak terbuka, dan tubuh Huo Yuhao berhenti jatuh, sebelum dengan cepat terbang ke kejauhan. Tidak peduli seberapa kuat binatang jiwa berjenis logam di pegunungan Jingyang, mereka tidak bisa mengubah fakta bahwa mereka tidak bisa terbang. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika Huo Yuhao berubah menjadi bola cahaya keemasan dan menghilang ke cakrawala. Lapisan cahaya keemasan di sekitarnya juga berkurang, dan kabut redup muncul darinya. Uap menelan seluruh tubuhnya, dan auranya menghilang begitu juga. 3 serigala emas meraung dengan marah, dan berlari keluar menuju kaki gunung. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar Huo Yuhao. Setelah beberapa menit, jejak kabut sudah menghilang ke awan di antara pegunungan. Huo Yuhao akhirnya menghembuskan nafas panjang setelah dia selesai memelihara kekuatan jiwanya dengan botol susu kelas 6. Segalanya tampak berada di bawah kendalinya. Namun, dia telah menghabiskan lebih dari 10 detik meluncur di udara setelah mengaktifkan alat jiwanya yang terbang. Dia telah melakukannya sehingga dia bisa menggunakan semua kekuatan jiwanya yang tersisa untuk mendukung imitasi sebagai cara menyembunyikan dirinya.
Meskipun sekarang dia telah memulihkan hampir setengah dari kekuatan jiwanya menggunakan botol susu, dia masih merasa lelah. Sementara pertempuran ini sedikit berisiko bagi Huo Yuhao, itu masih dalam proyeksi. Hanya kemampuan Silver Moon Wolf King yang melampaui harapannya. Namun, ia menggunakan kekuatan eksplosifnya yang sangat besar untuk menangkal sedikit penyimpangan dalam rencananya. Sangat sulit untuk menemukan binatang roh tipe spiritual yang cocok untuk dirinya sendiri. Karena dia telah menemukan satu, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Dia telah meminta Juzi dan Keke pergi lebih dulu sehingga dia bisa melepaskan kemampuan penuhnya. Dua fakta telah membuatnya mempertahankan hidupnya. Yang pertama adalah lokasinya. Karena dia tinggi di gunung, itu memberinya kesempatan untuk terbang ke udara untuk mengusir musuh-musuhnya. Jika dia tetap di tanah, dia akan perlu untuk mendapatkan ketinggian setelah menggunakan alat jiwa terbang. Dengan kemampuan lompatan serigala emas, mereka akan bisa menyerangnya masing-masing 3 kali. Itu setara dengan 9 serangan, karena ada 3 serigala emas. Namun, dia telah berada di puncak gunung. Ketika ia melompat dari puncak gunung, serigala emas kehilangan kemampuan untuk mengejarnya. Waktu sangat berharga pada saat itu. Setelah Huo Yuhao menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Silver Moon Wolf King, setiap detik sangat kritis. Alasan lainnya adalah dia memiliki alat jiwa lain di dadanya, yang ada di sana sebelum dia meninggalkan Shrek Academy. Alat jiwa ini terkait dengan perjalanan Jing Hongchen ke Akademi Shrek. Jing Hongchen terpaksa meninggalkan alat jiwa ketika diancam oleh Penatua Mu. Akhirnya, dia meninggalkan alat jiwa kelas 9 di belakang, berkat Hongchen. Berkat Hongchen dapat melakukan 2 hal. Pertama, ia memiliki kemampuan pertahanan yang dapat dimulai secara otomatis. Penghalang cahaya merah keemasan yang digunakan Huo Yuhao untuk bertahan melawan serangan serigala emas sebelumnya adalah tanda bahwa kerinduan Hongchen telah dimulai. Hal lain yang bisa dilakukan adalah penghalang cahaya keemasan terang yang Huo Yuhao aktifkan pada akhirnya, Invincible Barrier yang bertahan 15 detik. Invincible Barrier ini bisa menahan kekuatan ofensif 3 kali kekuatan Huo Yuhao. Sementara 3 serigala emas sangat kuat, mereka tidak 3 kali lebih kuat dari Huo Yuhao. Ini memungkinkan dia untuk melarikan diri setelah dia membunuh Raja Serigala Silver Moon. Tanpa alat jiwa kelas 9 ini, Huo Yuhao akan terkoyak oleh keempat serigala. Hasil terbaik yang bisa dia raih adalah membunuh salah satu dari mereka. Huo Yuhao tetap tenang dan tetap di belakang karena dia memiliki berkat Hongchen. Dia akhirnya mencapai tujuannya juga. Dia tidak takut ditemukan oleh binatang buas saat dia terbang di langit dengan keterampilan imitasi di tempatnya. Selain itu, sudah larut malam. Jika siang hari, dia akan lebih cenderung menunjukkan beberapa kekurangan. Meskipun pertempuran telah berakhir dengan sangat cepat, Huo Yuhao dihabiskan. Tidak hanya kekuatan jiwanya sangat terkuras, tetapi kekuatan spiritual dan energinya juga sebagian besar dikeluarkan. Huo Yuhao yakin bahwa dia tidak akan cukup tenang untuk memenangkan pertarungan ini tanpa latihan keras yang dia lalui dalam Ultimate Soldier Plan. Dia bahkan berkeringat deras saat ini. Kondisi di pegunungan Jing yang tidak dapat dinilai berdasarkan pengalamannya di hutan Great Stardow. Dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Tentu saja, dia juga tidak terlalu berani. Dia bisa saja melarikan diri, meskipun dia mungkin tidak membunuh Silver Moon Wolf King, karena dia memiliki perlindungan 15 detik dari penghalang Invincible Barrier milik Hongchen. Hidupnya tidak pernah dalam bahaya. Huo Yuhao masih menghargai hidupnya. Huo Yuhao berhasil mengarahkan alat jiwa berjenis terbangnya keluar dari cabang utama pegunungan Jing yang saat ia memelihara kekuatan jiwanya dengan botol susu. Namun, dia semakin lelah. Lebih penting lagi, cincin jiwa hitam mulai muncul dari tubuh Silver Moon Wolf King. Cincin jiwa yang muncul setelah binatang buas binasa hanya tersisa untuk jangka waktu tertentu. Jika ada terlalu banyak penundaan, cincin jiwa akan menghilang dengan sendirinya.
Huo Yuhao telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan cincin jiwa ini, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Dia mengendalikan alat jiwa tipe terbang dan perlahan-lahan turun menuju jalan bercabang di bawahnya. Dia perlu menemukan tempat untuk menyerap cincin jiwa keempatnya. Pada saat yang sama, ia perlu mendapatkan kembali energinya. Menipisnya lautan mental keduanya yang luar biasa berarti dia telah kehilangan kemampuannya untuk menggunakan Eye of Destiny untuk sementara waktu. Dia membutuhkan setidaknya 1 hari untuk pulih sepenuhnya. Huo Yuhao masih dalam suasana hati yang baik setelah semua yang terjadi. Dia telah memperoleh cincin jiwa keempatnya, yang berarti bahwa kemampuannya dapat ditingkatkan lebih lanjut. Dia tidak dapat meningkat baru-baru ini karena hambatan dalam kultivasinya. Setelah menyerap cincin jiwa ini, dia bisa mencapai peringkat 41, dan peringkat 42 tidak keluar dari pertanyaan. Dia bisa menjadi leluhur jiwa resmi. Huo Yuhao menemukan daerah terpencil di sepanjang jalur bercabang pegunungan, dan menggunakan deteksi spiritual untuk memindai lingkungannya. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengancamnya dalam radius 2 km, dia diam-diam duduk di atas batu gunung yang besar. Saat cahaya keemasan menyala, dia pertama kali melemparkan mayat serigala emas. Serigala emas ini terbunuh olehnya sebelumnya. Itu memiliki budidaya sekitar 1000 tahun. Huo Yuhao menekankan tangan kanannya ke mayat serigala emas dan menggumamkan sesuatu dengan pelan. Dia berbicara dalam bahasa yang aneh, tetapi tubuhnya mulai bersinar dengan garis-garis cahaya yang aneh. Cahaya kemudian berubah, mulai dari matanya. Mata roh Huo Yuhao berubah menjadi abu-abu, dan dipenuhi dengan rasa kematian. Cahaya keabu-abuan beredar, dan tangan kanannya perlahan-lahan dilapisi lapisan cahaya keabu-abuan. Warna keabu-abuan perlahan-lahan disuntikkan ke kepala mayat serigala emas, dan adegan aneh muncul. Serigala emas yang mati mulai sedikit bergetar. Bulunya berangsur-angsur berdiri, dan tubuhnya yang besar perlahan merangkak berdiri. Namun, mata kuning kecoklatannya telah berubah abu-abu, seperti mata Huo Yuhao. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk ditonton. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, dan jari telunjuknya menyentuh dahi serigala emas dengan ringan. Tubuh serigala emas bergetar sedikit, dan warna keabu-abuan di matanya berubah menjadi nyala api keabu-abuan. Lindungi aku dan kamu tidak akan celaka. Suara Huo Yuhao terdengar dalam dan menawan. Serigala emas menganggukkan kepalanya dengan cara yang sangat manusiawi setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, ia melompat dan menghilang ke hutan. Huo Yuhao menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi senang. Inilah rahasia sebenarnya. Bahkan di Akademi Shrek, tidak ada yang tahu tentang itu. Itu necromancy yang datang dari hukum ilahi necromancy, diajarkan kepadanya oleh Calamity Necromancer Electrolux. Ketika penanaman kekuatan jiwa Huo Yuhao memecahkan penghalang peringkat 40, Electrolux mengatakan kepadanya bahwa ia bisa mulai menumbuhkan necromancy. Huo Yuhao agak ragu tentang necromancy pada awalnya, tapi dia segera menerimanya di bawah bimbingan Electrolux. Electrolux memberitahu Huo Yuhao bahwa ia memiliki kisah yang menjadi miliknya. Namun, kisah ini sangat panjang, dan dia tidak mau menceritakannya kepada Huo Yuhao pada saat itu. Ingatannya hanya sebagian dipulihkan, dan dia membutuhkannya untuk lengkap sebelum dia bisa lebih jelas tentang hal-hal. Namun, dia yakin tentang satu hal. Necromancy tidak akan memengaruhi kehendak Huo Yuhao. Keterampilan apapun dapat digunakan untuk tujuan baik atau buruk. Necromancy sangat kuat dan ajaib, dan sama sekali berbeda dari cincin jiwa, kekuatan jiwa, keterampilan jiwa, dan tulang jiwa di dunia ini. Itu adalah kekuatan yang independen namun besar. Namun, itu bisa dilakukan melalui kombinasi kekuatan jiwa dan mantra. Ini adalah keterampilan mendalam yang telah diperoleh oleh Electrolux setelah digabungkan dengan tubuh Huo Yuhao selama bertahun-tahun. Huo Yuhao memutuskan untuk menerima ajaran Electrolux setelah periode pertimbangan. Saat dia memasuki dunia necromancy, dia perlahan merasakan pesona itu.
Necromancy yang sebenarnya jauh lebih unggul daripada keterampilan jiwa jahat yang digunakan utusan kematian dewa. Necromancy melibatkan penelitian pada jiwa, terutama yang setelah kematian. Electrolux memberitahu Huo Yuhao bahwa ahli nujum pertama di dunia aslinya belajar seni demi menghidupkan kembali istrinya yang sudah meninggal. Meskipun dia tidak dapat menghidupkan kembali istrinya, jiwanya dibangkitkan, dan dia berhasil hidup dengan jiwa istrinya sampai dia sendiri binasa. Huo Yuhao hanya bisa menangkap sangat sedikit, karena budidayanya terlalu rendah. Namun, ia berhasil mengembangkan fondasinya dalam necromancy selama 2 tahun terakhir. Saat ini, dia telah menggunakan necromancy untuk membuat serigala emas menjadi pengawalnya sementara. Meskipun tidak akan lama, itu akan cukup lama baginya untuk menyerap cincin jiwa keempatnya. Huo Yuhao mengungkapkan tatapan penuh tekad saat dia meletakkan mayat Silver Moon Wolf King di tanah. Dia yakin bahwa bahkan Sol Douluo berdering 8 tidak bisa berurusan dengan Silver Moon Wolf King dengan mudah dalam kondisi normal. Kekuatan bertarung Silver Moon Wolf King sangat besar, dan kekuatan spiritualnya juga lebih besar daripada kebanyakan binatang jiwa biasa. Lebih menakutkan lagi, itu bisa memperbudak makhluk jiwa berjenis serigala lainnya. Jika Huo Yuhao tidak melepaskan kekuatan membunuh eksplosifnya sejak awal, bersama dengan keterampilan jiwanya yang kuat, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan Silver Moon Wolf King. Huo Yuhao sangat yakin bahwa armor permaisuri es tidak dapat menahan serangan serigala emas, dan bahwa dia benar-benar membutuhkan berkat Hong Chen untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak mampu berurusan dengan 3 serigala emas pada tingkat budidaya saat ini. Dan Silver Moon Wolf King bahkan lebih kuat dari mereka. Itu memiliki pertahanan 7 elemen yang membuatnya sangat tegas. Jika dia tidak menggunakan Destiny Soul Gaze pada awalnya untuk secara kritis melukai Silver Moon Wolf King dan memengaruhi kekuatan spiritualnya, pertarungan tidak akan berakhir dengan mudah. Namun, semua itu ada di masa lalu. Huo Yuhao telah berhasil, dan hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah menyerap cincin jiwa keempatnya. Kekuatan jiwanya yang lembut naik, dan teknik surga misterius beredar secara normal. Kekuatan spiritual Huo Yuhao secara bertahap memandu cincin jiwa hitam melayang di atas mayat Silver Moon Wolf King ke arahnya. Itu adalah cincin jiwa 10.000 tahun, tapi cincin jiwa ini bukan hanya hitam biasa. 7 jenis cahaya secara halus melintas di dalamnya, dan Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan gelombang 7 elemen. Kembali ketika dia menyerap cincin jiwa ketiganya dari serigala Purple Spirit, Huo Yuhao cukup malu, meskipun dia tidak takut sama sekali. Itu karena Penatua Mu telah berjaga di depan paviliun Dewa Laut untuknya. Saat ini, dia sedang menyerap cincin jiwa 10.000 tahun lagi. Namun, dia melakukannya dengan jalan setapak di pegunungan Jingyang. Ketika cincin jiwa hitam memasuki tubuhnya, hanya ada 2 kata untuk menggambarkan perasaan Huo Yuhao, terpesona. Ketika cincin jiwa hitam menyatu dengan tubuhnya, Huo Yuhao merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan lapisan cahaya 7 warna bersinar dari tubuhnya ke diameter 3 meter sebelum redup. Wajah Huo Yuhao juga memucat. Dia tidak pernah berharap aura Silver Moon Wolf King begitu mendominasi. Ini mungkin tidak datang dari kekuatan spiritual yang luar biasa pada inti dari cincin jiwa, tetapi dari kekuatan elemen-elemen di dalamnya. Air, api, bumi, angin, terang, gelap dan guntur, yang baru tercapai setelah 10.000 tahun budidaya. 7 elemen berisi kemampuan mereka sendiri, tetapi mereka semua dilepaskan di tubuh Huo Yuhao pada saat itu. Keinginan Huo Yuhao sudah sangat kuat. Namun, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak ketika kekuatan menakutkan pecah. Itu sama sekali bukan perasaan nyaman. Namun, dia hanya bisa bertahan. Sambil bertahan, itu adalah siksaan murni bagi Huo Yuhao. Dia bisa mendapatkan manfaat besar jika dia berhasil lulus tes ini. Kekuatan jiwanya beredar penuh, dan mulai menerima cincin jiwanya. Pada saat yang sama,
dua gelombang kekuatan dilepaskan di dalam tubuh Huo Yuhao. Silver Moon Wolf King melanggar di wilayah Ice Empress. Permaisuri es akan membalas. Tubuh Huo Yuhao berubah menjadi biru kehijauan saat ini, warna yang berasal dari kerangka Ice Jade Empress Scorpion. Cahaya biru yang kuat menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Aura dingin langsung menekan kekuatan peledak manik. Aura Ice Jade Empress Scorpion juga dirilis pada saat ini, dan menekan cincin jiwa Silver Moon Wolf King. Sementara Silver Moon Wolf King sangat kuat, bagaimana mungkin ia dapat dibandingkan dengan 400.000 tahun jiwa buas yang merupakan salah satu dari 10 makhluk besar liar dan 3 raja surgawi dari utara yang ekstrim, permaisuri es. Keinginan yang menakutkan, dan aura terpencil Ice Empress langsung menekan perjuangan manik. Namun, Silver Moon Wolf King adalah makhluk yang sombong. Itu tidak akan tunduk bahkan dalam keadaan seperti itu. Karena tidak bisa menandingi dalam hal kekuatan jiwa, itu mengaktifkan kekuatan spiritualnya yang dominan. Namun, begitu itu dilakukan, itu bertabrakan dengan penghalang spiritual. Skydream Ichewon tidak setegera mungkin seperti permaisuri es, tetapi Silver Moon Wolf King telah melewati batasnya. Huo Yuhao telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh binatang buas ini. Dia lelah sekarang dan tidak bisa diandalkan untuk menyerap cincin jiwa. Setelah terdiam begitu lama, Skydream Ichewon memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu, dan kekuatan spiritual Silver Moon Wolf King tidak bekerja. Dalam hal spesies, Ichewons tidak dapat dibandingkan dengan Silver Wolves. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Namun, Silver Moon Wolf King tidak berada sedekat Skydream Ichewon. Bahkan di Great Stardew Forest, Skydream Ichewons diperlakukan sebagai harta karun oleh bis-bis 100.000 tahun lainnya. Tidak ada binatang buas di dunia yang dapat dibandingkan dengan Skydream Ichewons dalam hal kekuatan spiritual. Satu-satunya kelemahan Skydream Ichewons adalah bahwa mereka tidak memiliki kemampuan ofensif. Namun, mereka sangat kuat dalam hal pertahanan. Proses fusi menjadi lebih mudah dengan bantuan Ice Empress dan Skydream Ichewon. Cincin jiwa keempat hitam perlahan-lahan dicetak ke jiwa dan tubuh Huo Yuhao setelah periode singkat siksaan. Tidak hanya ini, tetapi Skydream Ichewon dan Ice Empress juga mengambil kesempatan ini untuk lebih lanjut memadukan kekuatan mereka ke tubuh Huo Yuhao. Kekuatan asal dirilis oleh kerangka Ice Empress perlahan dikombinasikan dengan tubuh Huo Yuhao. Tidak hanya ini meningkatkan kekuatan jiwanya, itu juga membuat tubuhnya lebih keras. Skydream Ichewon menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk memulihkan laut spiritual Huo Yuhao dan lautan mental kedua. Pada saat yang sama, itu memperluas ukuran laut spiritual Huo Yuhao. Lompatan dari sesepuh jiwa ke leluhur jiwa sangat penting bagi setiap guru jiwa. Ini menandakan bahwa mereka telah berkembang dari tahap pemula ke tahap menengah. Meskipun penilaian seperti itu tidak dapat digunakan pada seseorang yang berbakat seperti Huo Yuhao, kemampuannya memang meningkat pada tingkat lain. Mungkin itu karena cincin jiwa Silver Moon Wolf King cukup kuat, atau kekuatan permaisuri es dan Skydream terlalu besar, tetapi setelah menyatu dengan cincin jiwa keempatnya, kekuatan jiwa Huo Yuhao melintasi rank 41 dan mencapai peringkat 42. Ini menyenangkan kejutan untuk Huo Yuhao, yang kecepatan kultivasinya melambat sangat. Sudah fajar ketika dia membuka matanya. Jejaknya berkabut, dan dia tidak bisa melihat matahari terbit, jadi dia tidak bisa mengolah Purple Demon Eyes-nya hari ini. Huo Yuhao melompat dan meregangkan tubuh. Sebuah kekuatan besar melonjak ke seluruh tubuhnya, yang merupakan perasaan yang sangat menyegarkan. Tubuhnya juga menjadi jauh lebih fleksibel. Peningkatan kekuatan jiwanya menyebabkan kemampuan keseluruhannya melompat 20%. Sementara dia masih tidak bisa menggunakan Ice Empress, urat 2 kali dengan kemampuannya saat ini, dia setidaknya bisa melepaskan domain Ice abadi. Aku ingin tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Dengan pengalamannya sebelumnya tentang berapa lama dia menyerap cincin jiwa, Huo Yuhao tidak yakin apakah itu pagi kedua, ketiga, atau bahkan keempat. Pikirannya goyah,
dan cahaya keemasan bersinar dari matanya. Satu cincin putih, satu ungu, dan dua jiwa hitam bangkit dari kakinya. Deteksi spiritualnya dilepaskan, dan Huo Yuhao senang merasa bahwa itu telah ditingkatkan sekali lagi. Dia sekarang dapat meningkatkan deteksi ke radius 600 meter. Jika dia mengubah deteksi untuk membuatnya searah, dia bisa menggandakan jarak. Mayat Silver Moon Wolf King sama kaku seperti sebelumnya. Es yang menyimpannya tidak bisa dilelehkan dengan mudah. Huo Yuhao menyimpan mayat itu di alat jiwanya tipe penyimpanan, dan 4 cincin jiwanya juga menghilang. Perjalanannya ke pegunungan Jing yang tidak sia-sia. Dia bertanya-tanya apa kemampuan cincin jiwa keempatnya. Saat dia memikirkannya, 4 cincin jiwa yang telah menghilang sebelumnya muncul sekali lagi. Cincin jiwa keempat hitam menyala terang, dan keterampilan jiwa diaktifkan. Huo Yuhao tertegun setelah itu ditampilkan. Dia tidak yakin apakah dia harus bahagia atau khawatir. Dia secara alami mengharapkan pertahanan 7 warna 7 unsur dari Silver Moon Wolf King. Itu adalah keterampilan bertahan yang mengesankan. Namun, bukan itu yang dia dapatkan. Itu bukan skill jiwa tipe defensif. Sebaliknya, itu